mengumpulkan perangkat seluruh perangkat ini apa antisipasi COVID-19 Pak? Ya, jadi kita lakukan karena kita ingin mitigasi kita jelas, ada kepastian. Jadi setelah semalam kami putuskan untuk meliburkan anak, itu nanti hanya mungkin satu sisi saja efektif. Ketika kita tidak dilakukan, apa yang harus kita lakukan mitigasinya. Maka nanti akan ada susulan lagi ya, hiburan-hiburan malam, tempat-tempat kerumunan orang nanti akan kita hentikan sejenak sampai batas waktu virus itu tidak tertular kan 14 hari yang akan kita lakukan. Lah, oke, itu standarnya, tapi bagaimana pembiayaannya, maka kami tentukan pada hari ini. Kami hadirkan semua Kapolri dari Polres ya, menentukan bahwa kita ini sekarang sudah darurat ya, darurat COVID-19 ya, sehingga ketika sudah darurat maka kita bisa menggunakan anggaran yang memang tidak ada pos anggaran untuk pembelian yang lain, sehingga jelas mitigasinya ya. Kita sudah bentuk satgasnya, terus dan turunan-turunan yang lain. Kegiatan-kegiatan yang melebihi dari 30 maka kita hentikan semuanya ya, baik itu kegiatan institusional di kami maupun masyarakat, termasuk kerumunan, ada pengajian dan lain sebagainya. Nanti kalau lebih dari 30 maka disarankan untuk ditunda, bukan tidak boleh tapi ditunda. Kafe-kafe, hiburan malam, tempat-tempat rekreasi kita tutup dalam waktu 14 hari. Tentu dari ketika ini kita terapkan, nanti saya mohon juga tidak ada panik buying. Masyarakat tidak perlu ada kecemasan, sehingga harapan kami nanti kami akan operasi pasar, melihat memantau pasar dari maraton. Nanti kami mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, pendakwah Islam dan Muslim, ya, Muslim dan Muslim kita kumpul untuk melakukan bagaimana supaya masyarakat tidak perlu cemas, yang sehingga harapannya ini bisa berakibat benar-benar tidak berakibat pada yang lain. Pak, untuk penyemprotan disinfektan bagaimana? Kan Insya Allah lain sudah mulai ya, ini kita lakukan terus menerus, akan kita lakukan hari ini. Kita nanti apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi penyemprotan dan anjuran-anjuran baik yang kita lakukan oleh instansi terkait ya, maupun pada lembaga-lembaga kemasyarakatan akan kita lakukan, dan bahkan nanti di semua instansi akan kita safety kita semaksimal mungkin supaya ini tidak menjadi penularannya tidak signifikan dan Pak, bisa mencegah penularan. ASN juga nggak diliburkan Pak? Gimana? Perkiraan ASN juga libur atau gimana nanti? Kami tidak lakukan kecuali ini libur nasional. Jadi semalam saya mendiskusikan dengan pembuat kebijakan di pusat. Saya minta kalau mestinya kita ini ya nyepi atau tutup. Negara kita itu lemah dalam 2 minggu selesai. Jadi ada pergerakan orang, wartawan juga tidak harus ke sini karena tidak ada aktivitas, berhenti total mati tapi dalam skala waktu yang jelas. Ini menyelesaikan masalah. Kalau sekarang gini ya, sedangkan ada perputaran orang ya. Kami menghentikan sekolah sementara di pasar masih ada orang ya, di mal masih kunjungan orang. Bukan hanya orang Malang, tapi orang luar Malang juga bisa masuk. Sampai kapan ini kan masih belum jelas. Sekolah hari ini hanya batas waktu. Kenapa 14 hari? Karena virus itu kan bisa matinya, bisa bertahannya waktunya adalah 14 hari. Tapi 14 hari dari mana starting point kita? Ya, ada nanti yang sekarang bisa jadi hari yang ke-7 nanti Maret masih virus yang pertama, kan puter. Nah ini makanya coba sampaikan pada nasional ya. Menurut saya lebih baik 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan seperti di negara-negara lain selesai, berhenti semua, tidak ada aktivitas apa-apa, tapi negara hadir menjamin bahwa kondisi pangan aman selama dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan. Ini selesai karena starting point-nya kita jelas. Ya. Pak,
Pak, kalau untuk total pasien dalam pengawasan di Kota Malang berapa Pak sekarang Pak, data terbaru? Di kami semalam saya telepon kepada dokter yang menangani di RRSK itu, Dokter Saifullah, bahwa sampai saat ini baru ada, yang saat ini masih 2. Kedua itu adalah PDP ya, jadi pasien dalam pengawasan yang memang kemarin ada yang meninggal dunia ya, tapi hasilnya masih belum ada, masih dikirim ke Balitbangkes. Tapi sementara ini yang terkonfirmasi 2 tambah 1 di Supraun. 3 berarti Pak ya? 3. Koordinasi dengan rumah sakit lain mungkin Pak? Terus kita lakukan, dan saya masuk dalam satgasnya, masuk dalam pemberitaan atau informasi masuk ya. Jadi kan ada yang meninggal dunia yang kemarin ya, ex perempuan ya, yang suaminya sekarang juga dirawat tapi sembuh di rumah sakit tertentu di swasta. Tapi yang ini ketika dirujuk di rumah sakit Saifullah Anwar dia sudah meninggal. Tapi itu masih belum tahu, dan mudah-mudahan kita doakan juga negatif. Pak, Satgas ini nanti tugasnya seperti apa dalam jangka waktu? Secara teknis nanti akan saya belum bisa nguraikan ya. Jadi tugas-tugas tentu ini nanti sampai ke bawah ya, sampai ke tingkat masyarakat. Dan itu sudah ada protapnya. Pihak mana saja yang dilibatkan? Ada di situ ya semuanya ini ya. Dari kejaksaan ada, dari kepolisian ada, dari Kodim ya, ini masuk dalam Satgas karena kita DPR juga masuk. Apakah nanti ini juga termasuk mengunci tempat-tempat berkumpulnya massa selain instansi pendidikan? Makanya, jadi tadi saya sampaikan, begitu ada larangan berarti secara otomatis harus ada pantauan. Ketika masih buka ya harus kita, dan itu pada siapa yang bertugas bidangnya masing-masing, tidak hanya Satpol PP. Apakah sudah ada edaran ke tempat-tempat itu Pak? Hari ini Hari ini menyiapkan edaran. karena kita putuskan hari ini adalah kita darurat. Jadi mulai hari ini Ya, di malam, dan semuanya orang yang berkunjung di Kota Malang pun ini kan banyak yang ada kegiatan berkunjung Kota Malang. Ya masih kita waktu, hari ini mungkin dia sudah ada, terus dia suka besok juga orangnya sudah datang di Malang, maka masih ditolerir. Tapi hari ketiga besok udah tidak boleh. Kriteria tempat berkumpulnya massa itu seperti apa Pak yang akan diberi edaran? Rincinya nanti mungkin saya rincikan ya. Pak Menteri Perhubungan itu tidak ODP dan PDP, tapi beliau kena. Artinya berarti mobilitas orang dan lalu lintas orang yang dulu terpantau ya. Maksudnya kan Pak Menteri kan tidak ODP. Kalau ODP kan berarti kan tidak bisa berhubungan. Tapi ini kan artinya kecolongan kan. Ini pejabat, apalagi masyarakat. Maka disinilah yang sehingga Pak Presiden menentukan darurat. Karena perputaran orang yang diisolasi sekarang kecolongan itu ya. Pak, aktivitas layanan mungkin kependudukan atau yang lain juga diliburkan? Tetap, tapi nanti di sana harus ada cuci tangan ya, ada screening. Ini kami apa tadi? Thermoscanner hand. Pak, berarti mulai besok nggak boleh ada kunjungan dari luar kota dulu Pak ya ke Kota Malang? Ya, Pak, ya? lusa besok masih mungkin. Karena beliau mungkin sudah ada di Kota Malang. Termasuk keluar dari Kota Malang juga nggak boleh? Iya. Masuk dan keluar Pak? Ya. Ya. Pak, berarti Minta mall untuk menggunakan ini atau menyiapkan alat. Jadi, orang yang masuk sana jelas yang boleh dan tidak boleh. pasar tradisional? Pasar juga harapan kami juga demikian. Ya. Ada Pak, ini petugas kan- yang ditempatkan untuk mengawasi? Ya, masing-masing dari dinas terkait. Pak, ini kan banyak juga orang yang bilang masker, hand sanitizer masih langka, gimana Pak? Ini menjadi bagian kami. juga. Kalau yang sakit insya Allah, kalau yang sakit masih kita nanti akan lakukan puskesmas, nanti akan di kami untuk puskesmas dan dinas kesehatan masih tersedia dalam 2 bulan yang ke depan. Penempatan petugas mulai lusa ya kan? Ya, nanti teknis secara teknis akan diatur ketua satgasnya ini kan Pak